Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga selamanya tetap terlimpah curahkan kepada paduka alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'innya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya Dalfa Azizah dengan nomor pokok mahasiswa 240621211008 akan memaparkan tentang konsep filsafat pendidikan antar tokoh. Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantoro. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro merupakan proses pembudayaan, yakni suatu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan, tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. Nah, kemudian tujuan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah penguasaan diri. Sebab disinilah pendidikan memanusiakan manusia atau humanisasi. Penguasaan diri merupakan langkah yang dituju untuk tercapainya pendidikan yang memanusiakan manusia. Ketika peserta didik mampu menguasai dirinya, maka mereka akan mampu untuk menentukan sikapnya. Dengan demikian akan tumbuh sikap yang mandiri dan dewasa. Beliau juga menunjukkan bahwa tujuan diselenggarakannya pendidikan adalah membantu peserta didik menjadi manusia yang merdeka. Menjadi manusia yang merdeka berarti tidak hidup terperintah, berdiri tegak dengan kekuatan sendiri dan cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Dengan kata lain, pendidikan menjadikan seseorang mudah diatur, tetapi tidak dapat disetir. Kemudian pendidik atau guru. Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian. Baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Nah, dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figur keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Kemudian peserta didik menurut Ki Hajar Dewantoro. Pendidik menempatkan peserta didiknya sebagai subjek, bukan objek pendidikan. Artinya peserta didik diberi ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan eksplorasi potensi-potensi dirinya dan kemudian berekspresi secara kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Pendidik atau pamong adalah orang yang menuntun proses pengekspresian potensi-potensi diri peserta didiknya agar terarah dan tidak deskriptif bagi dirinya dan sesamanya. Kemudian kurikulum. Pelajaran yang dibolehkan kepada anak-anak boleh dibagi menjadi dua. Pertama, mata pelajaran yang selain memberi pengetahuan atau kepandaian juga berpengaruh kepada kemajuan batin, dalam arti memaksakan atau mematangkan pikiran, rasa, dan juga kemauan. Sedangkan yang kedua adalah mata pelajaran yang akan memberi bekal pada anak-anak untuk hidupnya kelak dalam dunia pergaulan umum, yaitu mata pelajaran yang meliputi lapangan, kultural, dan juga kemasyarakatan. Nah, kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran sistem Among dapat digambarkan dalam semboyan filsafat pendidikan beliau yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Songtulada, di depan memberikan teladan, kemudian Ingmadia Mangun Karsa, di tengah memberikan kesempatan untuk berkarya. Nah, kemudian Tuturi Handayani dari belakang memberi dorongan dan juga arahan. Nah, yang kedua dari Drikarya. Hakikat pendidikan menurut Drikarya didefinisikan sebagai upaya memanusiakan manusia atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani. Nah, pendidikan itu adalah pelaksanaan atau pemberlakuan nilai-nilai. Dalam hal ini,
Pendidikan seharusnya mampu membawa anak didiknya untuk mengalami, menghayati nilai-nilai keagamaan, sehingga anak didik membangun nilai-nilai keagamaan itu dalam kepribadiannya. Nah, pendidikan adalah pemanusiaan anak. Pemanusiaan di sini mempunyai dua arti. Pendidik memanusiakan anak didik dan anak didik memanusiakan dirinya. Kemudian pendidikan adalah pembudayaan anak. Pembudayaan di sini menunjukkan aktivitas baik dari pendidik maupun anak. Pembudayaan di sini jangan dipandang dalam arti yang khusus dan bertingkat tinggi. Sebagai contoh, ibu mengajari anak mengenakan sepatu dan celana. Kemudian anak kelak dapat berbuat hal itu sendiri. Nah, itu pun sudah masuk kebudayaan dan juga pembudayaan. Kemudian tujuan pendidikan. Menurut Drikarya, tujuan pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani. Selain itu, pendidikan juga sebagai pembentukan manusia yang berbudaya. Kemudian, pendidik atau guru menurut Drikarya. Pendidik memanusiakan anak didik dan anak didik memanusiakan dirinya. Serta pendidik membudayakan anak dan anak karena dibudayakan itu membudayakan dirinya sendiri. Kemudian peserta didik. Anak didik adalah manusia muda, manusia yang masih dalam taraf potensial, manusia yang belum sampai pada taraf maksimal. Nah, maka dari itu mengapa mendidik itu disebut suatu pembuatan fundamental? Sebab mendidik itu adalah memanusiakan manusia muda. Mendidik itu adalah humanisasi dan juga homonisasi, yaitu perbuatan yang menyebabkan manusia menjadi manusia. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menurut Paulo Freire. Nah, hakikat pendidikan menurut Paulo Freire merupakan suatu usaha untuk menganalisis secara filosofis terhadap konsep pendidikan Paulo Freire yang berangkat dari asumsi bahwa pendidikan adalah proses pembebasan dari sistem yang menindas. Konsekuensinya, pendidikan tidak pernah terbebas dari kepentingan politik dalam sebuah rezim. Nah, pendidikan merupakan suatu sarana untuk memproduksi kesadaran dalam rangka mengembalikan sifat kemanusiaan setelah terjadinya proses dehumanisasi. Dalam kerangka pembebasan, pendidikan harus memiliki kepekaan terhadap persoalan ketidakadilan sosial dan juga harus mendudukan peserta didik sebagai subjek dari segala kegiatan pendidikan. Nah, oleh karena itu, kesadaran kritis sangat diperlukan wujudnya pada kepribadian peserta didik. Dalam filsafat pendidikannya, Paulo Freire menekankan pentingnya pendidikan yang dialogis sebagai manifestasi dari pendidikan terhadap masalah yang menekankan problem-problem aktual melalui kegiatan yang disebutnya dengan kodifikasi dan juga dekodifikasi. Kemudian diskusi kultural dan aksi kultural. Dengan demikian, pendidikan gaya bank harus ditinggalkan dan dihilangkan. Sejalan dengan munculnya pendidikan sebagai... Nah, kemudian tujuan pendidikan menurut Paulo Freire. Freire merumuskan sebuah konsep tujuan pendidikan yang dapat memberikan hak manusia untuk mengaktualisasikan potensi dan kreativitasnya sendiri. Nah, berikut konsep tujuan pendidikan dalam pandangan Freire. Yang pertama yaitu pendidikan untuk penyadaran. Konsep pendidikan Freire yang paling urgent adalah bertujuan untuk penyadaran manusia akan realitas sosialnya. Yang kemudian, yang kedua pendidikan untuk pembebasan. Dalam banyak kesempatan Freire mengatakan bahwa pendidikan nilai paling vital bagi proses pembebasan manusia. Baginya pendidikan jalur permanen pembebasan dan berada dalam dua tahap. Pertama, pendidikan menjadikan orang sadar akan penindasan yang menimpa mereka dan melalui gerakan praksis untuk mengubah keadaan itu. Yang kedua, pendidikan merupakan proses permanen aksi budaya pembebasan. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan untuk humanisasi. Humanisasi merupakan fitrah manusia. Namun ia sering diingkari oleh manusia itu sendiri, terutama oleh golongan penindas. Justru karena adanya pengingkaran tersebut, humanisasi menjadi disadari. Nah, pengingkaran biasanya berupa perlakuan tidak adil, pemerasan, penindasan, dan kekejaman kaum penindas. Bentuk kerinduan kaum tertindas akan kebebasan dan keadilan
serta perjuangan mereka untuk menarik kembali hakikat manusia yang hilang. Pendidik atau guru menurut Paulo Freire. Desain pembelajaran model Paulo Freire menginspirasi model pendidikan andragogi, yaitu pendidikan orang dewasa. Secara dialogis, guru berposisi sebagai fasilitator. Kemudian peserta didik. Peserta didik dituntut untuk aktif memaknai berbagai persoalan seputar pengalaman hidupnya dan juga berusaha memecahkannya. Peserta didik tidak saja dipersiapkan supaya mampu mengantisipasi masa depan, namun sekaligus menyadari dan ikut berpartisipasi dengan situasi sosial sesungguhnya. Nah, kemudian kurikulum. Kurikulum dalam pandangan Freire berpusat pada problematisasi situasi yang konkret. Peserta didik beserta pendidiknya memaknai berbagai persoalan seputar pengalaman hidupnya dan berusaha memecahkannya. Kurikulum yang bertolak dari realitas konkret peserta didik serta berdasarkan atas prinsip-prinsip yang dinamis, bukan pola statis seperti dalam pendidikan sistem bank, adalah mutlak bagi proses pendidikan yang sejati yang membebaskan. Inilah yang dimaksud Freire dengan perlunya experience center curriculum dalam sistem sekolah. Aspek-aspek dalam experience center curriculum didasarkan pada kebutuhan dan minat peserta didik untuk kemudian diarahkan bagi perkembangan pribadinya secara integral, terutama aspek berpikir, emosi, motorik, dan juga pengalaman sosial. Kemudian metode pembelajaran. Metode dialogis merupakan upaya yang dilakukan oleh Freire terhadap pendidikan gaya bank, yang telah menjadikan pendidikan sebagai ajang monopoli terhadap peserta didik di sekolah. Nah, peserta didik akan menjadi sangat tumpul daya kreasinya jika pendekatan model monolog tersebut tetap diterapkan. Menurut Freire, dialog antar manusia harus berdasarkan atas kepekaan terhadap kemampuan bawaan untuk menemukan dirinya sendiri. Dialog mengandalkan kerendahan hati, yaitu kemauan belajar dari orang lain, meskipun menurut perasaan kebudayaan dianggap lebih rendah. Memperlakukan orang lain sederajat, keyakinan bahwa orang lain dapat mengajarkan kita. Nah, dialog menuntut kita untuk mendengarkan dan memahami diri sendiri, bahwa manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Nah, kemudian yang keempat yaitu Ivan Illich. Nah, hakikat pendidikan menurutnya mendefinisikan pendidikan dalam arti luas. Nah, baginya pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan untuk mempengaruhi proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, jadi pendidikan dapat diartikan sebagai pengalaman belajar seseorang sepanjang hidupnya. Nah, kemudian tujuan pendidikan. Tentang tujuan pendidikan, Ivan Illich berpendapat bahwa suatu sistem pendidikan yang baik harus mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, memberi kesempatan semua orang untuk bebas dan juga mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat. Yang kedua, memungkinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain dapat dengan mudah melakukannya. Demikian pula bagi yang ingin mendapatkannya. Yang ketiga, menjamin terjadinya masukan umum yang berkenan dengan pendidikan. Sistem semacam itu menuntut agar jaminan pendidikan menurut konstitusi benar-benar ditegakkan. Nah, para pelajar tidak boleh dipaksa untuk tunduk pada suatu kurikulum wajib atau tunduk pada diskriminasi yang didasarkan pada apakah mereka memiliki sertifikat atau ijazah. Kemudian pendidik atau guru. Nah, kearifan yang berkaitan dengan lembaga sekolah mengatakan kepada orang tua, murid, dan pendidik bahwa guru kalau sedang mengajar harus menunjukkan wibawanya dalam penampilan yang angker. Sekolah juga cenderung menyita waktu dan tenaga guru. Nah, ini pada gilirannya akan membuat guru sebagai pengawas, pengkhotbah, dan juga ahli terapi. Guru sebagai pengawas bertindak sebagai pemimpin upacara. Guru sebagai moralis mengganti peran orang tua, Tuhan, atau negara. Ia mengajarkan anak-anak tentang apa yang benar atau yang salah dari segi moral, tidak saja di dalam sekolah melainkan di dalam masyarakat yang luas. Ia berperan sebagai orang tua bagi setiap anak, karena itu menjamin bahwa semua mereka merasa sebagai anak dari negara yang sama. Nah, kemudian guru sebagai ahli terapi.
merasa punya wewenang untuk menyelidiki kehidupan pribadi setiap murid untuk membantunya berkembang sebagai seorang pribadi. Kemudian peserta didik. Illich mendefinisikan anak adalah murid. Nah, kita telah terbiasa dengan anak. Kita telah memutuskan bahwa mereka harus ke sekolah. Mereka harus melakukan apa yang dikatakan pada mereka sebab mereka belum mempunyai gaji ataupun keluarganya sendiri. Kita juga harus berharap mereka tahu diri dan berperangai sebagai layaknya anak. Kemudian kurikulum. Dimanapun sekolah berada, kurikulum tersembunyi selalu sama. Kurikulum itu menuntut agar semua anak berumur tertentu berkumpul dalam kelompok-kelompok sekitar 30 orang di bawah bimbingan seorang guru berijazah untuk belajar selama 500 hingga 1000 jam atau lebih per tahun. Kurikulum selalu digunakan untuk menentukan ranking sosial. Kurikulum bisa terdiri dari rangkaian kemahiran atau kenaikan pangkat. Nah, kini kita harus mengenali keterasingan manusia dan dari belajarnya sendiri ketika pengetahuan menjadi produk sebuah profesi jasa atau guru dan pelajar menjadi konsumennya. Alternatif bagi ketergantungan pada sekolah bukanlah penggunaan sumber-sumber daya masyarakat untuk membeli peralatan baru tertentu yang membuat orang belajar, melainkan penciptaan corak relasi edukatif yang baru antar manusia dengan lingkungannya. Untuk memacu corak relasi ini, sikap terhadap perkembangan pribadi seseorang, sarana yang tersedia untuk kegiatan belajar, dan kualitas serta struktur kehidupan sehari-hari harus diubah sejalan dengan itu. Kemudian metode pembelajaran. Ivan Illich percaya bahwa belajar secara pasif itu salah. Maka para pelajar dibebaskan memutuskan sendiri apa yang mereka ingin pelajari dan bagaimana diajarkannya. Nah, kesimpulan dari pendapat beberapa tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa antar aliran dan antar tokoh masing-masing mempunyai pandangannya sendiri mengenai konsep pendidikan. Pandangan yang satu dengan yang lainnya memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Ada kalanya beberapa pandangan saling mendukung dan ada kalanya pula berbeda dan saling berlawanan. Namun demikian, pandangan-pandangan tersebut mempunyai peran dalam kehidupan, khususnya dalam dunia pendidikan. Dengan mempelajari perbandingan konsep filsafat, pendidikan antar aliran dan tokoh, kita dapat mengetahui pemikiran atau pandangan dari masing-masing aliran dan juga tokoh tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya kita dapat berpedoman atau membandingkan konsep pendidikan seperti apa yang pas dan cocok untuk diterapkan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi fisabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.